Selamat siang Bapak Ibu semua. Nah, terima kasih atas waktunya di sini. Nah, saya akan mencoba untuk melakukan sosialisasi bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Nah, sebelumnya mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, ini jam-jamnya rawan ya. Banyak yang ngantuk, jadi tidak apa-apa. Mari kita peregangan sebentar. Yang di depan saja, silahkan sambil nyanyi ya. Naik ke puncak gunung ya, silahkan berdiri semua. Kita nyanyi sama-sama ya. Ikuti gerakan saya. 1, 2, 3 mulai. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, terima kasih ya. Nah, adapun yang diharapkan yang terjadi pada sesi ini yaitu saling berbagi. Nah, ini adalah kesepakatan kelas kita ya. Nah, mohon maaf di sini saya tidak menggurui dan kita belajar bersama. Nah, di sini ada 4 ya, saling berbagi, aktif, waktu, menyesuaikan dan memaksimalkan waktu dengan aktif. Nah, kira-kira ada lagi yang perlu ditambahkan kesepakatan kita untuk hari ini? Pas ya? Oke. Nah, adapun capaian yang diharapkan nanti adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan, dan memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif di sekolah. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Coba Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, Bapak Ibu semua, yang pertama, setuju atau tidak? Setuju.
Setuju? Oke, yang setuju? Yang angkat tangannya setuju? 3, 4, 5. Nah, oke, 5 orang ya. Yang berarti yang lainnya setuju ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, yang kedua, hanya satu yang tidak ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Hanya satu yang tidak ya. Oke, saya ingin tahu pendapatnya ya. Kenapa bisa setuju, kenapa bisa tidak ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak ya. Dari Pak Siwo. Iya, Pak Siwo. Kenapa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak itu? Terima kasih atas waktunya Pak Made. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Seperti yang ada di soal nomor 2, hukuman yang positif itu akan dapat mendisiplinkan anak. Jika ada anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, dapat kita berikan hukuman yang positif, baik itu membaca, menulis, ataupun membersihkan halaman sekolah. Hal itu akan dapat membuat anak itu menjadi lebih disiplin. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, tepuk tangan untuk Pak Sulo ya. Oke, tadi yang tidak setuju Pak Agung ya, penjelasannya. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya, hukuman merupakan tidak dapat mendisiplinkan anak, karena hukuman adalah suatu tindakan yang langsung terjadi dan membuat anak merasa bersalah. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, tepuk tangan untuk Pak Agung ya. Oke, sebelum kita lanjut, yang kedua dulu ya, nanti kita bahas bersama. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca ya. Mungkin dari Pak Puput ya, bisa memberi penjelasannya. Yang nomor 2. Terima kasih waktunya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca itu menurutku itu juga perlu, karena untuk melatih literasi anak dan untuk baca. Oke, tangan Bapak Bubut ya. Untuk melatih literasi anak. Ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan, yang ketiga ya sekarang ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak ya. Mungkin dari ya Bu Hanif ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, karena biasanya anak itu lebih bersemangat kalau dikasih reward gitu. Jadi apa ya, dimana-mana kalau udah tahu ada hadiahnya itu biasanya lebih bersemangat. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bu Hanif ya, luar biasa sekali ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, kita harus tahu dulu hukuman ya, sifat hukumannya itu seperti apa. Nah, hukuman itu biasanya secara spontan terjadi ya, itu secara spontan terjadi dan ya tidak ada hubungannya dengan kegiatan yang dilakukan anak tersebut. Suatu contoh, ketika anak-anak terlambat datang ke sekolah, hukumannya adalah anak-anak menulis ya, kalimat 100 kali bahwa saya tidak akan terlambat datang ke sekolah. Nah, jadi hukuman itu akan berdampak tidak baik dalam jangka panjang. Nah, seperti yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, hukuman ini harus kita
hindari sekarang, ya. Oke, nanti kita akan belajar pada materi selanjutnya, ya. Memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, dalam hal ini tentunya kita harus, yang pertama kita harus pegang konsepnya dulu, hukuman itu seperti apa. Setelah itu baru kita kontekskan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh si anak tersebut. Yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul sekali. Memberi penghargaan akan dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Akan tetapi akan ada titik balik dari penghargaan tersebut. Justru kedepannya dalam jangka panjang itu akan berdampak kurang baik. Motivasi diri dalam anak tersebut atau motivasi intrinsiknya akan hilang, ya, akan susah tumbuh dalam anak tersebut. Ibaratkan Pak Agung mengajar di kelas 6. Pak Agung sering melakukan kegiatan memberi penghargaan kepada peserta didiknya, baik itu berupa hadiah atau apapun ketika mengajar. Nah, sekarang Pak Agung tidak dapat melaksanakan tugas, digantikanlah oleh guru lain. Ketika penghargaan ini tidak diberikan, maka motivasi belajar anak akan turun. Akan lebih banyak motivasi anak itu dipengaruhi oleh motivasi eksternalnya. Mungkin itu Bapak Ibu. Nah, untuk topik kita kali ini itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi hukum dan penghargaan, restitusi dan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru, dan segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, seperti kasus ini adalah ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benar ada sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benar ada sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar bisa membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, sekarang coba kepalkan tangannya. Anggap menulis sesuatu yang berharga yang ada di tangan Anda. Misalnya orang yang Anda sayangi, ya. Coba kepalkan tangan Anda, siapa saja. Kepalkan. Oke, sudah. Kalau sudah dikepalkan, itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup Anda. Sekarang diminta oleh temannya, Anda berikan apa tidak? Bapak Ibu? Tidak diberikan, ya. Walaupun dibujuk, disuap, tidak diberikan, ya. Tidak diberikan. Oke. Kalau Arif boleh tahu apa yang isi tangannya? Iya. Ya, mungkin orang yang disayangi, ya. Oke. Berarti tidak diberikan. Artinya, ya, posisi kontrol itu ada pada diri kita. Kalau kita sudah bisa mengontrol diri kita, ya, sesuai dengan teori 5, posisi kontrol sebagai seorang guru, maka kita akan dapat
berbuat hal yang baik terhadap peserta didik kita. Kita akan dapat mengontrol diri kita sendiri untuk selalu berbuat kebaikan. Nah, di sini sesuai dengan perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu kalau teori stimulus respon. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau di sini kalau kita bicara stimulus respon, ada stimulus, ada respon. Nah, kalau kita bicara dengan posisi teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita mengontrol diri kita sendiri. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Nah, sini bedanya, ya, ada win-win solution di sini. Nah, apakah makna dari disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, ya, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dan diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, ya. Dari nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali, ya. Baik itu nilai kebajikan disiplin, bertanggung jawab, mandiri, bergotong royong. Nah, untuk nilai kebajikan profil sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu adalah mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, disinilah kita akan belajar bagaimana membedakan hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3, ya. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, teori yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Jika saya melakukan sesuatu, apa yang akan saya dapatkan? Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, di sini, ya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, seperti memberikan penghargaan atau hadiah pada saat proses pembelajaran. Itu termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, kalau motivasi internal sudah muncul dalam diri, dia akan timbul dalam dirinya, saya akan menjadi orang yang seperti apa. Apa yang akan saya lakukan untuk menjadi sesuatu yang positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, yang merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap
buat memerintah diri sendiri. Nah, di sini sesuai dengan menumbuhkan motivasi internal dalam diri, kita harus merdeka, ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita tidak hanya memerintah orang lain, kita juga memerintah diri kita sendiri, mengontrol diri kita sendiri, karena posisi kontrol ada pada diri kita sendiri. Nah, ini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, di sini diingatkan kembali, ditekankan kembali, penghargaan itu akan ada faktor ketergantungan. Jadi diusahakan dalam proses pembelajaran kita itu menghindari penghargaan yang berupa hadiah. Nah, ini akan berpengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu akan merupakan hukuman. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Suatu contoh Bapak Ibu, ketika kita memberikan suatu penghargaan kepada peserta didik kita, mungkin saja ya, peserta didik yang lain itu akan merasakan ketidaknyamanan. Mungkin saja dia akan beranggapan bahwa Bapak Ibu guru itu pilih kasih, dan akan mendorong siswa tersebut untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, maksudnya seperti apa? Penghargaan menurunkan kualitas, seperti yang disampaikan tadi. Ketika terbiasa diberikan suatu penghargaan, maka kualitas diri atau motivasi diri yang timbul dalam diri anak tersebut itu akan kurang. Dia akan lebih dipengaruhi oleh motivasi eksternal. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ketika anak itu diberikan suatu penghargaan, tujuan pencapaiannya itu adalah penghargaan tersebut. Ketika dia tidak dikasih, maka dia tidak akan mau melakukan hal-hal itu. Nah, makanya kreativitas anak tersebut akan menurun. Dia tidak akan mau berkreativitas atas dasar kemauan dirinya sendiri. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, motivasi dalam diri itu akan berkurang, lebih berpengaruh kepada motivasi eksternalnya. Bentuk program kebajikan. Nah, dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal Bapak Ibu. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, dan beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Nah, di sini adalah harus memberikan pengakuan secara konsisten, di mana dalam memberikan penghargaan tersebut kita berfokus pada prosesnya. Nah, di sini ada 3 kolom: pembuka, nilai kebajikan, situasi. Situasi yang pertama, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, seperti itu penghargaan yang diberikan. Saya menghargai kepedulianmu pada saat membantu teman-teman dalam tugas kelompok.
terima kasih untuk rasa tanggung jawab yang kamu tunjukkan pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di sekolah. Nah, diharapkan pengakuan atau apresiasi kebajikan itu Bapak Ibu melakukan hal-hal yang seperti ini. Nah, di sini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi siapa? Oke, Pak Bubut nomor 2 ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Oke, rata-rata pintar-pintar sekali semua ya. Rata-rata benar ya. Ini ya, kita lihat survei membuktikan ya. Yang pertama itu adalah hukuman ya. Yang kedua hukuman. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini adalah konsekuensi ya. Nah, kita harus tahu sifatnya dulu, hukuman dan konsekuensi itu. Hukuman itu biasanya dilakukan mendadak, tidak ada hubungan, menyakiti dan lain sebagainya. Nah, kalau yang terakhir lari keliling lapangan basket 2 kali, ini nyambung. Ya, logikanya ketika siswa itu terlambat, dia tidak mengikuti pemanasan. Jadi diberikanlah lari mengelilingi lapangan basket, sehingga itu disebut dengan konsekuensi. Nah, sekarang baru kita akan bahas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Contohnya seperti tadi, menumpahkan gelas, menumpahkan air di meja. Itu contohnya. Jadi konsekuensinya dia harus membersihkan itu. Jadi tidak ada. Kalau contohnya seorang anak menumpahkan air di atas meja, gurunya marah, disuruh lari keliling lapangan. Nah, itu hukuman ya. Kalau konsekuensi, dia memperbaiki keadaan. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka yang lama. Kalau yang konsekuensinya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan untuk hukuman. Anak menghargai disiplin. Nah, ini juga ya. Ini sangat penting Bapak Ibu. Ketika anak terus diberikan hukuman, dia akan membenci kedisiplinan. Dia tidak akan mau menghargai dirinya sendiri. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, di sini kalau konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, di sini konsekuensinya adalah menyesuaikan dengan keadaan. Konsep diri yang buruk itu untuk hukuman.
konsep diri yang baik itu untuk konsekuensi, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, di sini juga poin yang sangat penting, ya. Ketika anak terus dihukum, dia tidak akan mau jujur. Dia akan takut dan menyembunyikan kesalahan-kesalahannya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, di sini kalau hukuman biasanya ketika kita menghukum anak, pasti dalam diri anak itu akan marah, merasa tidak dihargai atau dipermalukan. Kalau konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, kalau untuk konsekuensinya itu hanya sementara saja, karena akan dia memperbaiki keadaan. Nah, selanjutnya itu adalah restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ya, dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen 2004, ya. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Hukuman suatu yang menyakitkan terjadi, kalau konsekuensinya itu adalah sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi adalah merupakan pilihan. Maksudnya, ada yang tahu maksudnya itu apa? Kalau hukuman menyakitkan harus terjadi. Contoh, tidak memakai sepatu hitam ke sekolah, dihukum seharian tidak memakai sepatu. Akan menyakitkan bagi siswa. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Karena dia melanggar, maka harus ada konsekuensinya yang sifatnya mendidik. Itu konsekuensi. Kalau restitusi merupakan suatu pilihan. Jadi, karena tidak memakai sepatu dalam kasus ini, ditanyakan dulu kenapa tidak bisa, kenapa melakukan kesalahan, kenapa tidak memakai sepatu. Setelah itu meyakinkan dia, itu ada dialog di restitusi untuk mencari suatu tujuan terbaik. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Nah, seperti yang disampaikan tadi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini dalam restitusi ini fokus pada solusi. Solusi terbaik apa yang akan kita capai ketika murid kita melakukan kesalahan. Nantinya
dia akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, di sini coba ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa jawab? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ayo, coba Bu Anita. Kalau menurut pendapat saya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas sebelum itu dibuat, kita harus mempunyai kesepakatan kelas di kelas itu. Iya, baik sekali ya. Kalau peraturan, kalau kita bilang peraturan, pasti arahnya ke hukuman. Kalau keyakinan, itu arahnya ke konsekuensi. Nah, seperti kasus ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa jawabannya? Untuk menghindari kecelakaan yang fatal. Untuk menghindari Pak Polisi menilang. Ya. Kenapa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, untuk keselamatan, kita meyakini hal yang paling penting itu adalah keselamatan. Mengapa adanya peraturan seperti itu? Jika kita melanggar, sudah tentu akan dihukum. Ada tilangnya seperti yang disampaikan tadi. Akan tetapi, makna dari itu adalah menjaga keselamatan diri. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa? Ya, tujuannya itu adalah untuk kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Iya, kedisiplinan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, dari kasus ini kita lebih meyakini bahwa menggunakan helm itu adalah untuk keselamatan diri kita. Menggunakan masker itu adalah untuk kesehatan diri kita dan kesehatan orang lain. Dan mengikuti peraturan harus datang tepat waktu ini adalah menghargai diri kita sendiri agar bisa disiplin diri. Nah, dari sini ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ada lingkungan positif dan budaya positif. Nah, dari peraturan kelas yang telah dibuat, kita akan menggali itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas dapat diterapkan dan diyakini oleh peserta didik kita maupun oleh pendidik atau guru, akan tercipta lingkungan yang positif. Jika ini konsisten kita lakukan, maka akan lahir budaya positif. Nah, di sini kegiatan pendalaman keyakinan kelas, di sana ada tabel T dan Y. Nah, kalau T dan tabel T itu adalah ada keyakinan yang tampak dan tak tampak.
Kalau Y itu adalah terlihat, terdengar, berperilaku. Itu tabel Y-nya. Ada yang keyakinan yang terlihat, ada keyakinan yang terdengar, ada keyakinan yang berperilaku. Dari 3 kasus, nanti kita akan coba untuk membuat keyakinan kelas. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kasus yang kedua adalah bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan untuk mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan keyakinan yang ketiga adalah diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama dengan orang lain. Nah, dalam tabel T dan Y, misalnya Bapak Ibu lihat, yang pertama itu adalah hormat. Nah, dari hormat itu yang tampak itu dari perilaku hormat ini, yang tampak itu adalah datang tepat waktu. Yang tidak tampaknya adalah sering hadir terlambat. Jadi dia tidak menghormati Bapak Ibu gurunya pada saat mengajar, tidak menghormati dirinya sendiri. Menyapa teman dan guru setiap hari. Ketika dia bertemu dengan temannya, bisa terlihat dia menyapa. Yang tidak tampak itu adalah dia acuh kepada temannya. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Itu yang tampak. Itu menghormati temannya. Tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ini perilaku yang tampak dan tidak tampak. Setelah itu adalah bekerja. Nah, yang tampaknya itu adalah tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampaknya adalah tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Menyerahkan tugas tepat waktu, tugas tidak diberikan. Nah, di sini adalah tampak dan tidak tampaknya adalah kebalikan. Ya, perilaku yang ditunjukkan siswa, perilaku yang tidak ditunjukkan siswa. Selanjutnya adalah tabel Y. Terlihat. Nah, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Nah, itu yang terlihat, dapat kita lihat. Yang terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa menyelesaikan ini bersama. Itu yang terdengar. Dan berperilaku adalah tersenyum, ramah, memberikan salam, hormat, memberikan ruang bekerja, ya, postur tubuh yang tenang, itu berperilaku. Nah, dari keyakinan kelas ini, yang pertama kita buat dulu suatu peraturan. Setelah membuat suatu peraturan, kita rubah peraturan itu menjadi kalimat-kalimat yang positif. Setelah kita rubah menjadi kalimat-kalimat yang positif, kita cari nilai-nilai kebajikan yang akan ditanamkan pada keyakinan tersebut. Setelah itu, setelah kita tahu nilai-nilai kebajikan, baru kita analisa menggunakan tabel Y dan tabel T. Nah, setelah ini baru lahirlah suatu keyakinan kelas, di mana kita akan menganalisa tugas saya, tugas kamu, tugas menjadi seorang murid apa, tugas seorang guru itu apa. Nah, coba di sini adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya.
Nilai kebajikannya apa ini? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau mengganggu orang lain, nilai kebajikannya menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Gunakan masker. Kesehatan ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Oke, kita lihat ya. Ya, tanggung jawab, menghormati orang lain, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, kesehatan. Nah, keselamatan dan keamanan ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan mempraktekkan membuat keyakinan kelas ya. Nah, sebelumnya saya akan bagi kelompok. Setiap anggota kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, dihitung dari Pak Siwo. Coba berhitung Pak Siwo. 1, 2, 3, 5. Lanjut. 1, 2, 3. 5. Oke. Berarti ada 3 kelompok ya. Sekarang coba kumpul 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, dan 5 dengan 5. Hal pertama itu adalah bagaimana kita nanti, tujuannya adalah bagaimana kita membuat suatu keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Ya. Nah, yang pertama adalah membuat dulu 10 peraturan. Peraturan ya. 10 peraturan. Minimal, banyak boleh. Minimal 10. Peraturan di kelas. Buayu temuan pakai spidol Bang Ade. Ini maksud saya. Sekarang kan bikin peraturan dulu. Di bawahnya kalimat positif, di sampingnya nilai kebajikan buat. Boleh. Baliknya PY. Kalau mau buat dikasih lebih peraturan Sampah. Sesuai dengan buang sampah Di tempatnya. Jarang ribut. Darah ribut udah. Tertib. menjaga kebersihan. Tiket tepat waktu. tiket. coba lihat. Menjaga keamanan. Selalu berada dengan Berdoa. selalu khusyuk bencana saat malam. Kan, Ini tampak, tidak tampak. Iya, ini tidak tampak. Tampak. Kalau Y-nya seperti ini dia. Iya, gimana? Oh, ini tidak Oh. tampak. Oh, salah gue. Sip. Ini tidak tampak. Ini tidak tampak. Dari tidak tampak. Oke. Sekarang Y-nya. Y-nya terlihat. Nah, dari perilaku ini apa yang terlihat? Satu aja, 2 aja.
saya presentasi ke depan. Iya lu gini. Apa tadi ya? Y-nya itu adalah terlihat, terdengar, berperilaku. Yang terlihat ya apa terlihat? Iya, Apa terlihat nih Pak? Ini salah satu jagalah ketertiban kelas. Jujur dalam benar. Tinggal ini saja sekarang, tugas guru, tugas siswa. Lagi sekali, lagi satu. Yang terakhir, setelah ini dibuat, baru diyakini sekarang mana tugas gurunya apa, tugas siswanya apa. Membawa telepon seluler, jadi menggunakan telepon seluler saat jam pulang ya, mungkin untuk telepon orang tua. Dan yang ke-10 tidak menggunakan perhiasan secara berlebihan, jadi menggunakan perhiasan sesuai aturan di sekolah. Itu setelah kalimat positif, saya mencari nilai kebajikan ya. Jadi untuk yang pertama itu disiplin ya, jadi bertanggung jawab juga iya ya, melaksanakan piket. Terus yang kedua disiplin, tepat waktu ya. Yang ketiga menghargai, yang keempat tanggung jawab, yang kelima kebersihan atau kesehatan ya. Yang keenam disiplin, 7 disiplin, 8 menghargai, ke-9 dan ke-10 keamanan. Jadi dari nilai kebajikan ini saya analisis menggunakan tabel T dulu ya, yang tampak dan tidak tampak. Yang tampak itu menyapu kelas, itu yang tampak. Jadi yang tidak tampak itu acuh, ada siswa yang acuh ya. Terus untuk yang kedua ini tiba di sekolah 1 menit mungkin ya sebelum bel ya, 1 menit kita pepetin dikit. Jadi siswa terlambat yang tidak tampak ya. Untuk yang ketiga fokus, jadi yang tidak tampak itu ribut ya, ribut. Terus yang terakhir adalah meletakkan alat kebersihan pada tempatnya dengan rapi, itu yang tampak. Jadi yang tidak tampak itu meletakkan alat sembarangan, jadi berserakan. Itu untuk tabel T. Untuk tabel Y yang terlihat siswa membersihkan ruangan kelas, itu terlihat. Yang terdengar, ayo kita membersihkan ruangan kelas, itu terdengar. Untuk yang berperilaku dia konsisten melakukan kebersihan tersebut ya. Itu untuk posisi guru ya, jadi tugas guru dengan tugas siswa. Jadi untuk yang satu tugas siswanya melaksanakan piket, jadi guru mendampingi ya. Yang kedua datang tepat waktu, guru memantau. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya, semoga bisa menginspirasi. Terima kasih. Baik ya, bagus sekali pemahaman dari Bapak Dua ya. Bapak Dua tentang bagaimana membuat suatu keyakinan kelas. Dari peraturan yang dimunculkan, setelah itu menganalisa menjadi kalimat-kalimat yang positif, setelah itu menganalisa nilai-nilai kebajikan yang ada dalam keyakinan-keyakinan tersebut. Setelah itu dianalisis untuk mendalami menggunakan tabel T dan Y. Setelah itu barulah ada tugas-tugasnya. Tugas saya, tugas kamu, tugas guru dan tugas siswa. Baru peraturan itu diyakini untuk dilaksanakan. Oke, selanjutnya dari kelompok berapa tadi? 3. Kelompok 3 dari Pak Guru Puput. Iya, calon guru penggerak selanjutnya ya. Megang mic-nya aja udah keren kayak Arno. Ya, terima kasih kesempatannya. Di sini kelompok 3 mau mempresentasikan hasil kerjanya ya. Ya. Peraturan kelas yang satu tidak boleh ribut,
yang kedua tidak boleh makan di kelas, yang ketiga tidak boleh mengganggu teman, yang keempat tidak boleh terlambat, yang kelima tidak boleh membawa handphone, yang keenam baju harus sesuai peraturan, yang ketujuh mendengarkan guru saat menjelaskan, 8 tidak boleh memukul dan membuli. Di sini kalimat positifnya saya pakai, jagalah ketertiban kelas. Terus jagalah kebersihan kelas, datang tepat waktu, toleransi, saling tolong menolong, jaga keamanan kelas, serta kejujuran. Ini dulu. Enggak, ininya dulu, kebajikannya dulu. Kebajikannya. Oh nih, ya. Nilai kebajikannya yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, tanggung jawab, disiplin, kebersihan dan kesehatan, toleransi, dan keamanan. Tabelnya. Nah, tabel T dan Y, beriman dan bertakwa, tampak dan tidak tampak. Tampaknya selalu berdoa dengan khusyuk, jujur, menjaga keamanan kelas. Tidak tampaknya bercanda saat berdoa, sering berbohong, mencuri. Tabel Analisis tabel Y. Ya. T-nya terdengar jujur dalam ucapannya, terlihat berdoa setiap awal pelajaran, perilaku, hormat dan sopan kepada guru. Iya. Sekarang tugas kamu, tugas saya. Oh, tugas guru. Nah, tugas gurunya memberikan contoh teladan untuk selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas belajar ataupun mengajar. Memantau siswa dalam kegiatan berdoa itu setiap hari yang sudah dilakukan. Tugas siswa berdoa sebelum kegiatan belajar serta memberi salam kepada guru. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih ya. Dari kelompok 1. Iya, silakan kelompok 1. Ayo bantu temannya pegangin. Bantu temannya. Pegangin duitnya. Baik teman-teman, inilah presentasi dari kelompok kami. Yang pertama tentang peraturan kelas. Yang pertama, dilarang membuang sampah sembarangan di kelas. Kedua, tidak boleh datang terlambat. Ketiga, harus melaksanakan piket kebersihan kelas. Yang keempat, harus menggunakan seragam sesuai hari. Kelima, tidak boleh mengejek teman. Keenam, tidak boleh mengeluarkan kata kasar. Ketujuh, tidak boleh ribut di kelas saat belajar. Tidak boleh makan dan minum di kelas. Tidak boleh mencoret-coret meja, kursi maupun tembok. Kesepuluh, harus hormat dan patuh pada nasihat guru. Yang kedua, kalimat positif. Mari bersama-sama menjaga kebersihan kelas. Datang lebih awal 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Anak-anak bersama-sama melaksanakan piket kelas. Selanjutnya, gunakanlah seragam sekolah sesuai hari yang sudah ditentukan. Sayangilah teman-temanmu, berkata sopan di kelas ataupun di sekolah. Jagalah ketertiban kelas, makan dan minum saat jam istirahat di tempat yang telah disediakan. Hormatilah dan patuhi gurumu di sekolah. Nilai kebajikannya yaitu: pertama, kebersihan, kesehatan, dan tanggung jawab. Yang kedua, berkomitmen menghormati orang lain serta disiplin. Yang ketiga, tanggung jawab, disiplin, dan kebersihan. Yang keempat, berkomitmen. Kelima, peduli dan toleransi. Keenam, menghargai dan menghormati orang lain. Ketujuh, berkomitmen dan bertanggung jawab. Kedelapan, disiplin dan ketertiban. Kesembilan, menghargai dan menghormati orang lain. Kemudian tabel T dan Y. Yang tampak yaitu: pertama, membuang sampah pada tempatnya.
Yang tidak tampak membuang sampah sembarangan. Yang tampak datang tepat waktu. Yang tidak tampak sering terlambat. Untuk tabelnya, yang terlihat siswa menyapu di kelas. Yang terdengar, yuk sama-sama kita membersihkan kelas. Berperilaku bersama-sama membersihkan kelas. Tugas guru dan tugas siswa. Tugas gurunya mengawasi anak-anak melakukan kebersihan kelas dan tugas muridnya melaksanakan kegiatan kebersihan kelas. Terima kasih teman-teman. Baik ya, luar biasa sekali ya. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah ya bisa ya membuat sebuah keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas ini akan diterapkan terhadap peserta didik kita, terhadap siswa. Teknisnya seperti tadi ya, munculkan dulu peraturan-peraturan yang diinginkan oleh siswa. Mungkin menggunakan post-it, silakan bebas memilih. Setelah itu baru diseleksi peraturan tersebut. Mana yang sama, jadikan satu. Setelah dapat peraturan itu, barulah kita ubah menjadi sebuah kalimat positif. Dari kalimat positif ini kita analisa nilai kebajikan yang muncul. Setelah itu barulah kita analisis menggunakan tabel T dan tabel Y. Tampak, perilaku yang tampak, perilaku yang tidak tampak, perilaku mana yang terlihat, mana yang terdengar, dan baru perilaku. Setelah itu kita dalami lagi agar lebih meyakini dengan menggunakan tugas saya, tugas kamu, atau tugas siswa, tugas guru. Seperti apa? Barulah diyakini untuk keyakinan tersebut dilaksanakan bersama-sama. Nah, begitulah proses dalam membentuk keyakinan kelas. Satu lagi Bapak Ibu, dalam membuat keyakinan kelas tidak perlu terlalu banyak. Cukup ya 3 sampai 5. Agar memang betul-betul keyakinan itu didalami, diyakini dan dilaksanakan betul-betul dari dalam diri siswa tersebut. Ada timbul motivasi intrinsiknya. Nah, seperti itu prosesnya Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk keyakinan kelas sampai di sini dulu materi kita hari ini. Selanjutnya kita akan lakukan refleksi, baru kita akhiri. Saya minta satu orang ya untuk ke depan, bisa Bu Hanif ke depan untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari dan ke depannya akan seperti apa. Baik, hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Ternyata hukuman itu tidak efektif untuk mendisiplinkan siswa. Jadi saya harus mengubah cara mengajar saya di kelas. Kemudian perasaan yang muncul sangat bangga karena saya bisa mengubah pembelajaran jadi lebih efektif lagi. Pembelajaran apa yang didapat tentang restitusi, tentang keyakinan kelas, dan apa itu disiplin positif. Kemudian menjadi anak seperti apa? Saya ingin menjadi guru yang ada di hati siswa, menjadi teman yang bisa berbagi dan dicintai oleh siswa. Terima kasih banyak ya Pak Putu, lagi satu. Terima kasih. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Di sini saya dapatkan
perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Seperti yang dikatakan oleh Bu Hanif, ternyata hukuman yang kita berikan kepada murid itu tidak bisa membuat murid itu menjadi lebih disiplin, akan tetapi dapat membuat murid itu menjadi tertekan seperti itu. Perasaan apa yang muncul selama saya mengikuti sesi ini? Saya merasa senang karena mendapatkan penambahan pengetahuan yang sudah menjadi pengetahuan baru bagi saya. Yang ketiga, pembelajaran apa yang dapat didapatkan dalam mengikuti kegiatan ini. Pelajarannya seperti yang tadi sudah kita buat, kita membuat peraturan kelas, membuat kesepakatan kelas, mengetahui apa tugas siswa dan apa itu tugas guru. Saya akan menjadi among seperti apa terhadap murid saya. Kedepannya saya ingin menjadi teladan atau contoh bagi murid-murid saya, serta menjadi guru yang tidak ditakuti, akan tetapi disenangi. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya. Sampailah kita di penghujung ya acara sosialisasi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua atas kehadirannya, kerelaannya meluangkan waktu membantu saya dalam melaksanakan tugas-tugas. Akhir kata, sebelum meninggalkan ruangan ini, mari kita berdoa agar nanti di perjalanan pulang kita semua diberikan keselamatan. Berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya ya, materi kita yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Yang kelima adalah penguasaan. Nah, kesenangan dalam hal ini, siswa menginginkan hal yang menyenangkan di dalam kelas. Nah, tugas kita sebagai seorang guru harus bisa menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan. Kasih sayang dan rasa diterima. Siswa menjadi bagian berharga. Guru menerima sesuai dengan kodratnya. Jadi siswa itu harus kita didik sesuai dengan kodratnya, baik kodrat zaman maupun kodrat alamnya, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di dalam penguasaan, setiap murid merasa kompeten, didengarkan, dan harga diri. Nah, di sini di dalam penguasaan, setiap siswa atau murid kita itu merasa dirinya itu adalah orang yang berharga. Jadi kita harus bisa menciptakan posisi diri kita, menghargai siswa kita, mendengarkan apa yang diinginkan oleh siswa kita. Setelah itu adalah kebebasan. Di sini murid diberi kebebasan untuk memilih apa yang mereka inginkan. Memberi mereka pilihan mencoba hal baru bukan berarti semuanya bebas, Bapak Ibu. Di sini adalah lebih pada arti mampu untuk mandiri. Jadi berikan suatu kebebasan, misalnya kebebasan dalam memilih pembelajaran apa yang diinginkan siswa, tugas-tugas yang diinginkan siswa. Jadi kita berkolaborasi asalkan masih sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai.
Dan materi kita yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Adapun 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu adalah sebagai teman. Yang keempat itu sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Sebagai penghukum, di sini guru menghardik, menunjuk, atau menyakiti, atau menyindir. Nah, itu sikapnya sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah itu adalah berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa dengan kamu. Dan sebagai teman itu adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengatur. Dan sebagai manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Suatu contoh, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, di sini itu adalah posisi sebagai penghukum. Dampaknya itu adalah jika sebagai penghukum, siswa kita akan mengulangi kesalahannya. Adapun dampak membuat rasa bersalah itu adalah merasa rendah diri. Dan dampak sebagai pemantau itu adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan sebagai manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, Bapak Ibu, yang diharapkan dari kelima posisi kontrol ini adalah kita sebagai manajer, di mana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan, mengevaluasi diri, bagaimana cara dalam memperbaiki diri. Di sini ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di sini adalah posisi guru sebagai orang yang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kalau pernyataan guru seperti itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Ayo lakukan demi bapak atau lakukan demi ibu. Ayo anak-anak lakukan demi bapak. Nah, itu sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, di sana ada penghargaannya di sana. Lebih ke penghargaannya itu adalah sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kita tawarkan bagaimana biar timbul di dalam diri siswa tersebut, itu sebagai manajer. Dan yang terakhir sini, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu kata-kata seperti itu bisa menyakiti siswa. Itu adalah posisinya sebagai penghukum. Materi kita yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, Bapak Ibu. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Di dalam menstabilkan identitas ini, adapun pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita berikan kepada siswa kita. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, yang kedua itu adalah validasi kebutuhan. Di dalam validasi kebutuhan, di sini adapun pertanyaan yang bisa kita berikan kepada yang berbuat salah, itu adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi di sini kita memvalidasi alasan mengapa siswa itu melakukan sebuah kesalahan-kesalahan dan menanyakan keyakinan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, tahap yang terakhir adalah tanyakan. Kita sudah mempunyai suatu keyakinan kelas. Disinilah kita menanyakan kembali nilai-nilai dari keyakinan tersebut. Setelah itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, diharapkan dengan segitiga restitusi ini, itu adalah siswa kembali menjadi siswa yang aktif atau siswa yang bisa diterima di dalam kelompoknya. Jadi dia tidak merasa rendah diri lagi, menjadi karakter yang lebih kuat. Nah, di menstabilkan identitas ini, guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, untuk yang validasi kebutuhan, membantu murid mengenali ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Contohnya, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan dalam melakukan hal tersebut. Dan menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini contohnya adalah apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, dan kelas ideal itu seperti apa yang kamu inginkan. Mungkin itu adalah salah satu contoh segitiga restitusi yang bisa kita terapkan kepada siswa kita ketika siswa kita mengalami sebuah permasalahan. Guru dan murid. Kalau yang akhirnya nanti dimasuk pura-pura malu. Enggak bisa. Malu dia ditanyakan itu oleh gurunya. Karena dia merasa bersalah. Lalu dikuatkan identitasnya. Semua pernah dirasakan. Jadi Ali satu. Membuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Itu juga bisa membuat suatu salah. Amira. Nah, baru itu kan bola pertama. Setelah itu baru di sini. Di sini. Nanti bulan ini kan kita bulan ini menstabilkan identitasnya. Bukan dialognya nanti ya. Mana gininya? Apa kertas? Ngapain? Jadi aja. Sama si Ali. Maksudnya dalam percakapan ini Amira nggak diajak ya? Kalau perlu buat dialog boleh. Boleh buat ini. Kenapa nilai tadi Amira 60? Cukup banget. Ini dua. Siswa satu, guru satu. Gali terus pokoknya. Hah? Gali terus sampai mau cerita dukanya. Nanti kamu yang dirayu, Gus. Kita nih perempuan, Bang. Ini ada baca ini perempuan. Stabilkan identitas, terus Awalnya dia validasi stabil. Udah dia gitu lah dulu nanti gue yang validasi itu adalah mencari alasan-alasan. Jadi kata-katanya kamu bisa saja melakukan hal seperti itu. Soalnya kemarin Putri kan ada buatin video Pak Agung jadi udah agak. Oh iya. Makanya dia bilang
Kok nggak apa-apa Pak Agung, intinya di sini tuh kita membolehkan dia buat dengan tidak menyalahkan. Emang kita tahu itu salah, tapi tidak menjudge langsung, tidak langsung. Gimana salah kayak gitu? Kita di sini cuma memvonis langsung, makanya di sini kita menstabilkan dulu. Sebenarnya aku tahu kamu masih tahu Manajer ya. Bapak, jadi yang ini posisi manajer ya Melakukan hal tersebut. ya. Nah, sekarang Erina dari judulnya. Terus kamu mau apa karena ngelihat dia nangis. Iya. Bu, tadi Amiranya nangis gitu. Tapi dia nggak mau ngomong kenapa? Terus kamu manggil Amira. Ayo ini apa sih? Ayo, kita manggil Cong. Ibu, tadi Amiranya menangis. Mungkin istirahat dulu. Wah, saya bukan naskah dulu. Kenapa? Nggak tahu. Amira. Kenapa Mira kok tadi nangis? Aku diajak guru. Aku dibilang nilaiku jelek, aku nggak belajar. Iya sering dipanggil. Validasi tidak ada kesalahanku. Coba panggil lagi ke sini. Ayo dipanggil sama Bu Guru. Enggak mau Bu Guru, saya masih malas sama validasi. Nilainya mana sudah? Nilainya. Oh, yang di nilainya Ayunya. Oh ya udah, misalnya sama siapapun yang jadi siswa aduh susah banget. harus ada merasa bersalah dari siswa tersebut. Ya nanti kan di actingnya itu harus ada intinya gitu. Di kasus kan seperti itu. Kita coba Angel. Angel coba panggil nomor Angel. Angel panggil dulu ayunya sini. Mawar. Panggil Mawar dulu sini ya. Nanti saya dipanggil dulu sama biasa jadi saya dipanggil lagi kalau nilai saya. Spontan ini mantap. Sampai pagi ini. Apa yang Mawar udah lakukan sampai Amiranya jadi nangis? Ini aja bertiga. Ini sudah dua-tiga. Yuk, ayo Mawar. Ya, Bu Armini menceritakan dari sisi kenapa awalnya kok bisa sampai nangis, kan nggak mungkin orang tuh nangis kalau nggak ada sebab. Si tadi si Amira itu nggak pernah saya kan bilang Mawar Amira itu nggak berarti Sekarang Bu Guru mau tanya nilai Mawar berapa? Ya, 5 menit lagi. Sudah siap? Ada kelompok yang sudah siap? Ya. Dari kelompoknya Bre. Ya. Oh, Do ya. Do. Boleh maju ya.
Maju kita tampilkan sambil menunjukkannya. Tepuk tangan buat Go. Hai Amira, itu ulangan ya? Kamu dapat nilai berapa? Aku dapat nilai 60. Aduh kok kecil sekali sih? Kamu nggak belajar ya? Aku nak nilai ke 90. Pasti kamu nggak belajar di rumah. Makanya nilai kecil 90 deh. Bener? Ih, Amira kok nangis? Kamu kenapa? Aku kasih ibu guru ya. Bu guru, kenapa nangis? Kamu kasih tahu kenapa? Kenapa bisa nangis? Nggak tahu Bu guru. Oke, Bu guru. Amira dipanggil sama Bu guru. Kenapa Amira aku nangis? Aku diajak Bu Guru Siapa yang ngejek? sama Mawar. Mawar. Iya. Coba panggil Mawarnya. Gak mau Bu Guru, nanti dia ngajak lagi. Angel, coba panggilin dulu. Siapa namanya? Amira. Amira. Oke, Bu Guru. Mawar, kenapa? Dipanggil sama Bu Guru. Kok aku terus dipanggil sama Bu Guru? Ya, saya kan murid pintar, ulang kali aja dapat 90. Tapi kamu dipanggil sama Bu Guru. Kenapa? Ya, cari Bu Guru aja. Ya udah. Ini Bu Guru. Kenapa Bu Guru? Kenapa saya dipanggil terus ke kantor? Ya, Bu Guru mau tanya. Ya. Kenapa Amiranya bisa nangis? Saya nggak tahu Bu Guru kenapa dia bisa. Amira nggak mau ngomong ya, coba Bu Guru tanya sekarang sama Mawar. Mawar merasa melakukan apa sampai Amiranya nangis? Tadi kan Amira pegang kertas Bu Guru, terus saya nanya, Mawar nilai ulanganmu berapa? Katanya 60, terus saya bilang, kok kecil sekali nilaimu Mawar, pasti kamu nggak belajar gitu Bu Guru. Ya, tadi Angel sudah cerita sama Bu Guru ya, ternyata ada kesalahpahaman di sini ya. Mawar sebenarnya mungkin dia sudah sangat bagus, sudah belajarnya udah baik ya. Sebenarnya si Mawar itu sudah bagus. Apa yang dilakukan itu memang mungkin tidak salah juga, karena tadi Mawar mengajak untuk belajar lebih giat lagi kepada Amira. Hanya saja dalam bahasanya, tutur bahasanya ada yang kurang ya. Nah sekarang Bu Guru ingin mencari solusi bagaimana biar masalah ini bisa selesai. Kamu pasti punya alasan kenapa Mawar tadi sampai berani mengatakan itu kepada Amira. Soalnya kan gini, saya kasihan sama si Amira, setiap ulangan nilainya kecil terus, makanya kamu pasti nggak belajar karena setiap ulangan nilainya kecil terus. Itu Bu. Kalau nilai saya kan 90, saya kan nggak pintar kan? Bu Guru tahu itu ya, semua anak pasti punya kelebihan masing-masing. Mungkin saja kemarin Mawar lagi kondisinya kurang fit, dia kurang belajarnya kurang maksimal ya. Nggak bisa terlihat kok, Bu Guru bisa lihat di sini Mawar sangat bangga terhadap dirinya karena Bu Guru tahu mungkin Mawar sudah belajar dengan sangat maksimal ya. Hanya saja dari Mawar dan tingkah lakunya ada yang kurang, mungkin merugikan Amira ya, sehingga Amira tuh merasa terpojokkan, Amira merasa kurang ya. Sudah ingat belum apa keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas? Coba sekarang bacain keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas kita itu yang pertama, setiap anggota kelas itu perlu belajar. Yang kedua, merasa senang. Yang ketiga, menghargai orang lain. Yang keempat, merasa aman. Coba Bu Guru tanya, keyakinan apa yang belum kalian tunjukkan dari sikap yang udah kalian lakukan tadi? saling menghargai saling menghargai dan saling merasa aman ya. Berarti kalian sudah tahu kan tindakan kalian tadi belum benar ya, belum termasuk dalam keyakinan kelas. Padahal ini keyakinan kelas sudah disepakati bersama ya. Setelah ini semoga lebih baik lagi, nggak ada permasalahan seperti itu ya. Amira sudah memasang keluarnya, silakan sekarang kembali. Kelompok Do sudah melaksanakan ya. Sekarang kelompok Re ya. Oh ini ya. Kelompok Re masih sibuk ya. Ya. Tuh dua. Kok anak-anak cuma berdua saja yang piket? Si Tiko mana? Berdua aja ya. Yang lain ke kantin ya. Masih pagi sudah ke kantin. Makanya di kantin enak-enak dia ke kantin Bu. Si Tiko mana itu guru? Saya berdua capek Bu dari tadi ya. Namanya banget.
Ciko duduk di sini ya. Ciko, ada yang ingin Bu Guru sampaikan. Tadi Ciko sedang berada di kantin, tidak melaksanakan tugas piket, sedangkan teman-temannya Ciko melaksanakan tugas piket. Iya Bu, kita paling rajin Bu. Ya ada baca pagi-pagi Bu Guru, Cikonya makan aja. Iya, makan aja. Lapar terus dia. Ciko, Bu Guru tahu bahwa tindakanmu itu kurang baik. Tapi tidak apa-apa, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Iya Bu Guru, saya tahu. Bu Guru di sini tidak mencari kesalahan, tapi Bu Guru akan mencari solusi dari permasalahan ini. Iya Bu Guru, saya malu. Bu Guru tahu kamu pasti punya alasan dalam melakukan hal tersebut. Coba jelaskan ke Bu Guru. Bu Guru, soalnya saya tidak sarapan tadi di rumah. Jadinya saya tidak melakukan piket di kelas. Soalnya saya lapar, bunyi perut saya. Makanya saya makan ke kantin. Ciko, walaupun perut kamu lapar, tapi kamu telah lalai meninggalkan tugas piket. Sedangkan teman-temanmu semuanya melaksanakan tugas piket yang sudah menjadi kewajibanmu dan merugikan teman-temanmu. Iya Bu Guru, saya sadar telah melakukan kesalahan. Kalau kamu sudah sadar, masih ingatkah keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Ingat Bu Guru, keyakinan kelas kita itu adalah hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki. Coba diulangi apa saja keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Diterima dan dimiliki. Iya. Dari keyakinan kelas tersebut, keyakinan mana yang belum kamu tunjukkan? Keyakinan melanggar bekerja seharusnya dilakukan. Apakah tindakan kamu mencerminkan keyakinan tersebut? Belum saya tunjukkan. Sekarang, kamu sudah meyakini. Lakukan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Ibu Guru yakin kamu pasti bisa. Kamu adalah anak yang baik. Ya Bu Guru, terima kasih. Maaf atas kesalahan saya. Silakan sekarang Ciko kembali ke kelas. Ya Bu Guru. Ayo kelompok terakhir, silakan. Kita Ibu mau ngobrol sebentar, boleh nggak sih? Ada yang Ibu mau omongin, soalnya Ibu dengar ada suntingan sedikit tentang kita. Oke. Kemarin Ibu dengar laporan nih kalau Bita sering izin ke toilet saat jam pelajaran. Ibu boleh tahu nggak sih kira-kira alasan Bita pergi ke toilet sering-sering gitu? Emang kenapa Bu Guru kita nggak boleh ke toilet? Boleh ke toilet tuh wajar, tapi kalau sering-sering kayaknya harusnya ada alasan dong. Ibu pengen tahu apa ya? Pengen deh kamu jujur, kenapa sih sebenarnya? Boleh kan cerita sama Ibu? Ibu nggak bakal cerita kemana-mana kok. Oh Bu Guru nggak apa-apa, kita cuma ke toilet aja, cuma izin ke toilet udah gitu aja. Ke toilet sih boleh, cuman kalau sering-sering itu menurut Bita apa nggak mengganggu pelajaran? Sebenarnya alasan Bita sering ke toilet kenapa? Jadi gini Bu Guru, kita seneng kalau lihat teman-teman ketawa pas kita minta izin ke toilet pas jam pelajaran. Seneng. Alasan Bita maksudnya senang gimana? Jadi gini Bu Guru, sebelumnya kita nggak pernah perhatiin sama teman-teman, tapi ketika kita minta izin pas jam pelajaran, teman-teman ketawa, teman-teman merasa Bita lucu, jadi Bita ngelakuin itu setiap jam pelajaran. Terus Bita di toilet ngapain? Kita cuma ngaca
Menurut Dita, pergi ke toilet terus nggak ngapa-ngapain itu benar nggak sih? Perginya cuma sebentar. Tapi kan sering-sering. Mita suka lihat teman-teman ketawa, Bu Guru. Oh, oke. Berarti Dita kesering toilet karena pengen teman-teman lihat Dita itu orang yang menyenangkan. Iya, Bu Guru. Kita cari solusi bersama deh. Kita cari solusi gimana biar Dita disukai teman-teman, tapi nggak perlu berbohong di kelas. Menurut Dita, teman yang cool tuh kayak apa sih? Menurut Dita, teman yang cool itu yang banyak temennya, terus pas ngumpul bareng-bareng mereka ketawa sama-sama. Oh, berarti bisa dong ketika ngumpul kamu siapin ide cerita lucu atau apa ya, gosip yang lagi viral mungkin supaya kamu disukai. Jadi kamu nggak perlu berbohong di depan kelas supaya kelihatan cool. Bisa kayak gitu, Bu Guru? Boleh dong. Kita lihat dulu keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita itu adalah bersikap positif. Menurut Dita, dengan berbohong itu apakah menyelesaikan masalah? Enggak, Bu Guru. Enggak, oke. Berarti kita kembali lagi ke keyakinan kelas kita bahwa kita harus bersikap positif, nggak boleh berbohong, dan untuk terlihat cool itu nggak perlu berbohong sama sekali. Setuju? Setuju, Bu Guru. Hari ini yaitu yang pertama segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol seorang guru. Iya. Yang kedua, hal baik apa yang dilakukan hari ini yaitu mengerti pengertian tentang segitiga restitusi dan 5 manfaat posisi kontrol seorang guru. Iya. Dan serta dengan menggunakan segitiga restitusi bisa memecahkan masalah kasus kita sebagai manajer pada siswa. Satu lagi Bu Armini ya, mungkin ke depannya sini. Ya, silakan berikan refleksinya untuk hari ini ya. Semoga refleksinya. Silakan, boleh dari sana, boleh. Ya. Siapa saja mau. Baik, terima kasih atas perhatian kepada saya. Apa yang dipelajari hari ini? Yang saya pelajari hari ini yaitu saya bisa mengerti tentang apa itu 3 segitiga restitusi. Dan yang kedua, hal baik apa yang dilakukan hari ini? Hal yang baik hari ini yang mampu saya lakukan yaitu saya bisa melakukan atau memecahkan masalah dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Sedangkan apa yang perlu ditingkatkan yaitu saya sebagai guru nanti akan menggunakan atau akan menjadi manajer untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh siswa saya. Baik, tepuk tangan buat ya. Baik Bapak Ibu, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dalam mengikuti kegiatan ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.